Katanya sih kita harus ketuk ketuk. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Ari dari terakhirpedia.com. Oke, di video kali ini kita ada mainan baru nih, DJI Osmo Action. Ini adalah action cam. Dari namanya aja kita udah tahu kan, Osmo Action. Berarti ini adalah action cam. Kita baru beli sih sebenarnya. Cuma ini sebenarnya udah lama keluar. DJI Osmo Action ini, yang mana ini adalah pabrikan yang dibuat made in China. Ini dibuat di tahun 2020 bulan 11, jadi belum lama lah produksinya. DJI ini kan biasanya fokusnya pada drone ya, jenis-jenis untuk drone segala macam seperti itu ya. Jadi entah kenapa DJI memproduksi action cam pada tahun sekitar 2017 atau 2018 mungkin, itulah awal DJI mengeluarkan produk ini, action cam. Hampir sama seperti GoPro, apalagi sekarang udah ada GoPro 9 kan. Cuma kenapa kita milih SIM ini daripada GoPro 9 yang memang hampir sama bentuknya? Karena memang harganya sangat jauh. GoPro 9 itu udah hampir 6 atau 8 juta ya. Sedangkan DJI Osmo Action ini cuma dikasih harga berkisaran 3.700.000 seperti itu. Jadi lebih murah. Angkanya sangat jauh. Namun fungsinya hampir sama. Mungkin bedanya cuma di sini nggak ada fasilitas untuk zoom aja. Itu aja sebenarnya kurangnya. Untuk masalah dual screen sama. Jadi di Osmo Action ini kita sudah mendapatkan beberapa banyak fitur, yaitu dual screen, kemudian HDR udah 4K, kemudian waterproof, bisa kalian bawa sehingga kedalaman 11 meter. Kemudian RS, Rocky Steady. Rocky Steady ini bisa kalian gunakan supaya video yang kalian hasilkan itu ketika kalian berada untuk action, ketika berada di luar itu tetap stabil dan nggak akan goyang-goyang seperti itu. Kemudian 4K di 60 pixel. Jadi 4K di 60 pixel udah bisa nih, ini udah support. Kemudian 8 kali zoom. Ini maksudnya nggak ngerti saya sih. Karena kalau dibilang ini memang nggak ada zoom, tapi kenapa di sini ada tulisan 8 kali 10 80 pixel? Nggak ngerti maksudnya apa. Kita langsung aja buka ya. Nah, sabar juga kan. Sebenarnya udah dibuka, cuma ya biar jadi video aja kita buka ulang. Bentuknya kecil memang sebenarnya ini. Dia cuma ada satu warna ya. Cuma ada warna grey. Dark grey ya kayaknya. Cuma bukanya dari sini sebenarnya. Kita salah kayaknya kemarin tuh. Bukanya dari sini. Ya kan? Bukanya dari sini. Nah, kayak gini kan. Gini. Nah, seharusnya ini nggak kayak gini. Ini barulah terbuka. Ini apaan ya? Oh, ini untuk pelindungnya. Jadi untuk Osmo Action ini kita dapat kartu garansi ini. Kartu garansi TAM selama 10 bulan kalau nggak salah kemarin. Iya, 10 bulan garansi TAM. Sebenarnya untuk ini 1 tahun. Jaminan servis spare part selama 1 tahun. Ya. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat buku ini, panduan penggunaan, manual booknya. Ini nggak perlu kayaknya, ini ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggrisnya, seperti itu aja. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian kita dapat apa lagi? Nih, ada satu box. Isinya apa aja? Isinya ada ini untuk ini, ada ini. Kemudian ada bautnya, baut kali istilahnya ya. Kita nggak tahu sih salahnya apa. Sebenarnya ini ada satu lagi yang biasa dipakai untuk di helm. Cuma udah kita pasang di mobil. Kemudian ini kabel Type C. Cuma nggak ada apanya, ini cuma kabel tok. Ini berapa sih? Cuma senti 60 cm, 50 cm kayaknya. Cuma kabel itu aja. Kemudian kita ada hampir jatuh. Ini baterai yang dari DJI ini. Nih, udah menyatu sama penutupnya. Ya kan? Udah menyatu. Kemudian terakhir ada apa ini ya? For information, check out our sosmednya aja. Kemudian ini itu panduan penggunaan. Oh, itu yang bahasa Indonesianya. Ini yang banyak bahasa di sini. Kemudian ada bahasa Cinanya. Panduan ya sama, jatuhnya sama sih, panduan penggunaan aja.
Tapi karena ada pemasarannya Indonesia, yaitu maka dikasih yang ada bahasa Indonesianya, cuma terpisah dari boxnya. Seperti itu. Aduh, susah kali masukinnya. Nanti aja. Udah, lanjut. Yang terakhir itu ada action cam-nya. Jadi cuma itu aja isinya. Action cam-nya udah dikasih tempatnya, casingnya, case-nya untuk apanya, outdoor. Sudah dikasih case-nya juga. Cuma nggak ada, ini cuma untuk bawahnya, cuma penyangkutnya di bawahnya aja. Yang samping, kanan, kiri atau atasnya nggak ada. Jadi kalau kita mau pakai yang memang mau dikasih mic eksternal atau hotsu bahasanya, hotsu eksternal untuk pemasangan hotsu untuk mungkin lighting ataupun ataupun mic eksternal, itu kita perlu ganti. Yang mungkin katanya dari merek Ulanzi udah ada, kita bisa coba nanti beli. Dan ini kameranya. Audio awal di stiker, kemudian ini di stiker, ini stiker. Cuma yang tinggal hanya ini. Kita buka aja. Kita bersihkan. Jadi kecil sekali posisi. Unitnya kecil seperti ini. Sangat kecil. Seperti ini, agak berat. Dan kemudian kita pakaikan aja baterainya. Kita pakaikan baterainya. Dia memang menyatu gini kan. Tinggal klik aja. Apakah benar atau salah? Udah benar yang tadi. Seperti ini. Oke, sampai terkunci. Oke, sudah. Dan ini sebenarnya bisa diganti. Ternyata ini bisa diganti. Saya lihat beberapa video dari luar. Ternyata ini bisa diganti. Dan ini bisa dibuka. Seperti itu. Misalnya nanti mungkin ini tergores atau gimana lah nanti kan. Bisa kita ganti yang baru. Jadi bakalan ya sangat mantap, bagus lah karena bisa diganti ini ya. Kemudian untuk menghidupkannya biasa, ini ada tombol powernya. Di sini di body action cam yang ini, yang di atas, yang bagian atas itu cuma ada tombol display sekalian untuk power on off-nya. Kemudian di sini ada mic, kemudian ada lampu indikatornya, kemudian ada untuk start record dan untuk take foto segala macamnya. Kemudian di bagian kanannya ada mikrofon sama speaker. Kemudian ini pengunci untuk baterainya. Terus bagian kiri ini semacam quick shortcutnya. Kemudian di bawahnya ya ini untuk apa? Untuk pembuka di sini ada untuk charger Type C sama tempat memori micro SD seperti itu. Dan ini ternyata bisa dilepas. Misal kita mau pasang, mau pasang speaker eksternal, mic eksternal ataupun lighting, itu kita bisa lepaskan ini supaya bisa dipakai yang dipasang alat untuk penyambungnya, untuk konektornya. Seperti ini tampilannya, sangat kecil, tapi berat. Jadi bakalan jadi mainan baru kalau kita lagi buat video di luar. Katanya sih kita harus ketuk dua. Ada yang bilang kita harus ketuk 2 kali di sini. Sesuai tutorial yang kita lihat di video yang lain. Itu kita harus ketuk 2 kali bisa untuk switch screen-nya. Oke. Nah, karena kalau kita bandingkan dengan GoPro dari awalnya versi yang awal sampai versi ke-8 itu mereka memang ada layar di depan. Memang ada screen di depan, tapi cuma menunjukkan indikator masalah data-data recordnya saja, tetapi tidak menampilkan display waktu perekaman. Tapi kalau DJ Osmo Action itu sejak awal keluar itu sudah seperti ini sampai sekarang, ya kan? Dan sekarang akhirnya di GoPro Hero 9 itu baru mereka mengeluarkan produk mereka yang baru dengan layar di depan seperti ini. Sebenarnya ini sangat mempermudah kalau kita bisa mengecek posisi kita. Kadang apakah kita di luar kamera atau di luar layar di screen ini, sehingga kita bisa mengontrol screennya seperti itu. Jadi kalau cuma data ya sebenarnya sangat susah kan. Tapi sebenarnya bisa saja karena ini kan layarnya wide. Tapi dengan adanya screen di depan ini sangat membantu ketika kita proses record videonya.
Karena kita bisa memposisikan posisi wajah kita masuk di screen atau tidak, seperti itu ya kan. Saya rasa cukup sekian sih video unboxingnya. Semoga mainan baru kita ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin lah ya. Tapi awal keluarnya ini seharga sekitar berapa ya? Kemarin pernah dengar sekitar 6 jutaan, tapi sekarang udah sekitar harganya udah 3 juta sekian. Jadi entah kenapa bisa segitu harganya sekarang, tetapi tetap aja produknya masih bagus sih, masih oke. Dan masih bisa disandingkan dengan GoPro Hero 9 seperti itu. Ya kan? Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Totalpedia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.